Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, mendekati akhir tahun, di penghujung tahun 2024 ini, semakin banyak berita-berita yang menggemparkan teman-teman ya. Banyak sekali berita politik yang cukup membuka mata kita lebar-lebar tentang bagaimana pergerakan atau keseriusan pemerintahan Pak Prabowo dalam menangani korupsi. Ya, kita akan sama-sama membahas soal berita-berita yang lagi hangat hari ini. Untuk itu, tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Jadi tersangka Hasto singgung sosok yang punya ambisi kekuasaan dan ingin 3 periode. Ini nih teman-teman ya, stage incoming. Dia yang jadi tersangka yang disalahkan orang lain dong ya. Hingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar. Aduh, Muak banget ganjal gak sih ngeliatnya. Semoga diberikan keadilan. Muak. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Akhirnya ketahuan. Dan dijadikan tersangka. Dan hadiah Natal yang paling istimewa. Christmas gift. Aduh, Pak Hasto. Duh, baru kali ini ya saya ngeliat ada orang yang disangkakan sesuatu. Dia bukannya sibuk mencari bukti-bukti untuk melepaskan dirinya daripada sangkaan, membuktikan bahwa sangkaan yang ditudingkan sama dia itu nggak benar gitu. Ini malah sibuk bikin video yang ditujukan kepada masyarakat, yang tujuannya untuk menjatuhkan orang lain di balik apa yang terjadi sama dia. Ada orang yang kita tahu yang dimaksud adalah siapa, yang selalu dipanggil Mulyono sama klannya Banteng Moncong Putih kan. Bahwa Mulyono si haus kekuasaan yang ingin 3 periode, dialah yang melakukan intervensi kekuasaan dan membuat dirinya dipolitisasi, dikriminalisasi, dan menyamakan diri sama Bung Karno. Aduh, Hasto gitu ya. Hasto, coba deh dilihat. Kalau mau ngomong itu sinkronin dong sama Putri Mahkota. Nih katanya Putri Mahkota. Pak Hasto, ini baca lagi yang ini Pak Hasto, ini pada 2023 Puan Maharani bahwa Putri Mahkota menepis isu masalah si Mulyono yang minta jabatannya diperpanjang jadi 3 periode. Jadi kalau lu mau ngomong gitu ya secara di internal, sinkronin dulu deh Putri Mahkota suruh ngomong yang sama lu jadi sekjen. Jadi nggak kelihatan lucu loh kalian-kalian itu, aduh. Dan perlu diingat lagi ya Pak Hasto, kasus yang sedang menjerat Anda itu adalah kasus di mana Anda mencari kekuasaan. Anda membantu seseorang untuk dapat kekuasaan, entah mau dipakai apa tuh kekuasaannya. Jadi sebenarnya apa yang Anda sampaikan, yang haus akan kekuasaan itu adalah orang yang terkena kasus yang nyata-nyata kasusnya adalah suap untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi Anda tuh lagi ngomongin diri Anda sendiri sebenarnya. Lucu, gitu menyamakan diri sama Bung Karno. Dan Anda bicara masalah demokrasi, intimidasi. Hei Pak Hasto, kurang bebas apa? Kita semua berbicara, nggak cuman saya, nggak cuman Anda, dan mereka semua bebas untuk berbicara selama tidak menyebarkan kebohongan, tidak menyebar fitnah, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Apa sih yang nggak boleh? Terutama di zamannya Mulyono tuh. Kurang bebas apa sih mengkritik dan mengata-ngatai? Lucu Anda itu. Jadi kalau memang Anda dijadikan tersangka oleh KPK, karena kita juga pada tahu bahwa seorang mantan penyidik KPK bicara bahwa Anda sebenarnya harusnya jadi tersangka di 2020, dan ada tembok tebal gitu ya, membentengi Anda untuk tidak jadi tersangka di saat itu. Dan ternyata para penyidik KPK yang sekarang berhasil menemukan bukti-bukti, ya udah, kalau memang Anda merasa tidak sesuai dengan apa yang ditudingkan, ya kumpulkan bukti yang Anda punya, buktikan kembali, tunjukkan kepada publik bagaimana Anda tidak bersalahnya, bukan menyalahkan sana dan sini, karena itu nggak akan mengubah apapun, karena publik saat ini tidak mudah dibohongi, karena dengan mudahnya informasi dapat diakses oleh kami semua. Dan ininya gini deh Pak Hasto, kami seluruh masyarakat Indonesia itu menanti ucapan Pak Hasto jadi kenyataan bahwa Pak Hasto menghormati proses hukum yang ada. Walaupun mungkin Pak Hasto ngerasa dirinya dikriminalisasi dan politisasi,
Dan kita lihat aja bagaimana Pak Hasto katanya mempertanggungjawabkan apa yang Pak Hasto lakukan dengan segala senyuman. Kalau mau seperti itu, ikutin benar-benar proses hukum yang ada, proses yang dijalankan di KPK. Jangan sampai nanti ikut kabur-kaburan kayak Harun Masiku. Apalagi katanya KPK kan Pak Hasto tuh mastermind daripada kaburnya Harun Masiku dengan sampai nyuruh-nyuruh redam HP. Semoga sehat. Ya, baru kali ini kita melihat ada orang yang kedapatan bersalah, jadikan tersangka punya bukti kuat. Itu bukannya minta maaf kepada masyarakat, ini malah sibuk mencari kambing hitam sini sana, teman-teman. Ya, itu memuakan kah teman-teman ya? Benar-benar memuakan. Ya, bahkan menyamakan dirinya dengan Bung Karno, tahu. Itu kelewatan sih menurut saya. Ya, bukannya introspeksi diri, minta maaf ke masyarakat, ini merasa dirinya masih mempunyai kekuasaan, bahkan dia mengancam akan menyebarkan video-video soal kasus-kasus korupsi yang selama ini dia ketahui dan dia mempunyai bukti segala macam nenek moyang. Oke teman-teman, ini memang ya. Next ya. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama, iya kan? Betul. Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur Korupsi dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. betul sekali, Pak. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Ini menakutkan. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Sumpah ya Pak Prabowo, kalau itu mana yang bilang Pak Prabowo maafkan koruptor. Jadi konteksnya adalah Pak Prabowo mau menyampaikan mungkin dulu mereka yang melakukan korupsi yang bukan dalam masa jabatan Pak Prabowo, dan mungkin itu sudah lama sekali. Mereka sudah melakukan korupsi dan sudah tobat hari ini. Oke, kalian sudah tobat, saya maafkan. Tapi kembalikan dong uang yang sudah kalian curi. Seperti itu teman-teman. Aduh, dan tadi Pak Prabowo mengatakan bahwa rakyat memilih saya dan menuntut pemerintahan yang bersih. Aku merinding. Aku selalu merinding jika ada perkataan dari orang-orang yang itu keluar dari tekad yang bulat atau dari hati yang tulus, itu pasti akan membuat kita merinding. Berbeda kalau orang-orang yang hanya omon-omon, yang penuh dengan tipu muslihat, kita kok rasa nggak ada apa-apa, nggak ada spirit dalam ucapan mereka. Kayak Anies ya. Kalian udah tahu belum? Kalau politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan bahwa Bapak Hasto Kristianto sudah membuat puluhan video yang akan mengungkap para koruptor di negara ini. Memuakan. Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh percaya. Saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Itu Kalian percaya? Sumpah, jujur Li, gua nggak sabar menanti rilisnya puluhan video Bapak Hasto itu. Sumpah, ini video katanya akan menggegerkan jagat raya ini. Gua kagak sabar menunggu gebrakannya Bapak Hasto Kristianto, iya kan?
Pokoknya siapapun nanti yang diungkap, yang terbukti melakukan korupsi di negara kita yang tercinta ini harus dihukum. Sepakat nggak? Ini kalau perlu videonya Pak Hasto, kalau premium harus bayar, harus langganan. Gua mau banget buruan dirilis Pak Hasto, buruan, kami nggak sabar. Kalian udah tahu. Itu siapa yang akan diungkapkan Pak Hasto ini? Tapi satu hal, kalian percaya? Pertanyaan yang simpel dan sederhana. Kalian percaya? Oh, gak bakalan percaya teman-teman. Lihat rekam jejak selama ini begitu banyak hoax. Mana mungkin gak percaya? Coba kita lihat dulu komentar netizen lah kalau gitu. Coba lihat dulu. Bentar aku tampilkan dulu layarnya teman-teman ya. Paling videonya Hasto. Video perselingkuhan enggak? Paling videonya Hasto Mayola. Apa sih? Mulyono CS ketar-ketir katanya. Kami tunggu. Memang percaya sama Guntur. Rakyat bersama partai PDIP. Lalu ada yang balas, iya rakyat 16%. Kenapa Mbak diam dengan keputusan pengadilan Harvest Mois? Tapi kata Pak Novel Baswedan, mantan penyidik KPK Hasto dari 2020 udah mau ditetapkan sebagai tersangka, tapi Ketua Umum KPK waktu itu Firly Bahuri melarang. Itu benar nggak ya? Itu videonya Hasto apa semacam film Dirty Vote jilid kesekian yang menyerang orang-orang tertentu? Oke teman-teman ya, makin hari peta politik makin panas. Kita tunggu saja ya. Yang katanya adalah berita yang akan menggemparkan dunia politik Indonesia, kata Hasto. Menggemparkan atau menggelitik? Oke teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar pendapat dan tanggapan kalian. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.